Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyima liyundhira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Allahu fi kitabil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini kula lan panjenengan sedaya taksih pinaringan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa usia yang sampai detik hari ini kita masih bisa menggerakkan organ tubuh kita. Dan alhamdulillah, dengan usia yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita masih bisa melaksanakan ibadah, yaitu sebuah perintah Allah, yaitu sholat Jum'ah yang dilaksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada siang hari ini termasuk ibadah yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi contoh kepada kita mulai dari akhlaknya, yaitu akhlak yang terpuji. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah adalah menjadi contoh mempunyai akhlak yang sangat terpuji. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang berupa ad-dinul Islam. Bapak Ibu jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Hari ini jamaah haji kita telah melaksanakan apa yang disebut dengan melontar jumrah dan dilanjutkan dengan wukuf dan seterusnya sampai selesai. Namun di balik itu ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana di dalam menjaga kemabruran haji atau para jamaah haji. Banyak orang yang berangkat haji ketika dia di Mekah melaksanakan sebuah rukun haji, bahkan apa yang diperintahkan oleh Allah semua dikerjakan, dan apa yang dilarang oleh agama semua ditinggalkan. Namun Bapak Ibu, setelah dia pulang, dia tidak bisa memelihara sebagaimana dia menjadi haji yang mabrur. Banyak orang yang berangkat haji, setelah dia pulang haji, dia kembali
kepada asalnya yang biasa adu ayam, dia juga masih melaksanakan adu ayam. Yang biasanya sebelum haji dia melaksanakan perbuatan zina, maka setelah dia selesai melaksanakan ibadah haji pulang juga masih melaksanakan perbuatan zina. Yang asalnya sebelum dia berangkat haji minum minuman, berjudi dan lain sebagainya, maka ketika dia selesai melaksanakan ibadah haji pulang tidak ada bedanya sama sekali. Inilah yang dikatakan haji atau orang-orang yang berangkat haji tetapi setelah dia pulang dari haji tidak bisa menjaga kemabrurannya. Bapak Ibu jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam memelihara supaya haji kita ini tetap mabrur. Sebagian ulama berpendapat yang pertama adalah jagalah lisan kita. Di dalam berbicara kita harus berbicara yang santun, akhlak yang bagus, baik bicara terhadap keluarga, bicara terhadap sesama, bicara terhadap istri, bicara terhadap suami, lebih-lebih bicara terhadap kedua orang tua, bicara terhadap anak-anak kita. Ingat, kita semua ini adalah sebagai bapak-bapak pendidik. Kalau kita sebagai bapak pendidik di dalam mendidik anak kita dengan memakai kata-kata yang sangat kasar, saya yakin pendidikan orang tua terhadap anak tidak mungkin berhasil. Oleh karena itu, menjaga lisan, berbicara yang sopan, berbicara yang santun adalah harus benar-benar panjenengan jaga, dan khususnya adalah bapak-bapak atau ibu-ibu yang telah melaksanakan atau selesai melaksanakan ibadah haji. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan, aksaru khotoya ibni adama min lisani, kebanyakan dosa anak Adam adalah karena lisannya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi juga disebutkan, laisal mu'minu bitto'ani walal la'ani walal fahisi walal badhiyu, yang artinya seorang mukmin bukanlah seorang pengumpat, pengetuk, berkata keji, akan tetapi seorang mukmin seorang yang mau menjaga kebusukannya dalam berbicara. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, untuk memelihara supaya haji kita tetap mabrur, yaitu adalah menebarkan kedamaian, baik di masyarakat, baik di organisasi, baik di kumpulan-kumpulan lain,
lebih-lebih di dalam keluarga. Kadang-kadang orang-orang itu tidak paham dan dia tidak merasa kalau dia sudah melaksanakan haji, tetapi setelah selesai melaksanakan haji dia masih mau mengadu domba. Omongan ke sini dibawa ke sana, omongan ke sana dibawa ke sini. Dia tidak mau mendamaikan, tapi justru dia adalah membuat suatu segala masalah yang asalnya masalah kecil akan menjadi masalah besar. Karena apa? Karena diadu domba. Dalam ayat surat Al-Hujurat ayat 9 dipun sebutaken, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala ukhra faqatilul lati taqdi hatta yabghi ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jika ada dua orang mukmin yang sedang berseteru, maka damaikanlah. Jika di antara kedua belah ini ada yang sangat dolim atau benar-benar dolim, maka perintah Allah adalah perangilah. Jika kedua belah pihak ini sudah benar-benar kembali kepada Allah, maka selesaikanlah dengan penyelesaian yang adil. Sesungguhnya Allah adalah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Bapak Ibu jamaah sholat Jumu'ah rahimakumullah, kalau kita ini mau melihat apa yang terjadi di dunia ini, khususnya adalah di pengadilan, banyak orang yang salah menjadi baik, orang yang benar menjadi salah. Kita ingat bagaimana peristiwa yang ada di Jakarta kemarin atau di Jawa kemarin. Ada seorang pencuri yang telah mencuri sepeda motor. Begitu dia dikejar oleh korban yang mempunyai sepeda motor, dia jatuh yang berakibat fatal dan bahkan bisa juga meninggal. Tapi apa yang terjadi setelah di pengadilan, setelah di kepolisian, ternyata orang yang mempunyai sepeda motor atau pihak korban tersebut menjadi tersangka. Ini menandakan bahwa keadilan yang ada di Indonesia ini terutama sudah tidak selayaknya. Orang yang mestinya orang itu yang salah harus dibela, orang yang benar itu mestinya harus dibela, akan tetapi justru sebaliknya, orang yang salah justru yang tambah dibela. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat desa Bulumbrangsi ini, dan khususnya jamaah Masjid Baitur Rahim ini,
ketika panjenengan menjadi pengadil, maka jadilah pengadil yang seadil-adilnya. Karena hal ini bisa juga ada terjadi di mana-mana, baik di desa, lebih-lebih di dalam keluarga. Karena gara-gara saudara sama saudara bertengkar bab masalah harta warisan, sebagai Pak D atau Pak Le yang mestinya harus bisa memberi saksi atau pengadilan yang seadil-adilnya, karena yang satu tidak disenangi walaupun dia dalam keadaan benar, tapi tidak akan dibela. Tapi sebaliknya, karena yang satu keponakannya itu adalah salah, karena dia adalah kaya, karena dia adalah bisa memberi uang yang banyak, maka walaupun keadaannya salah tetap dibela. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingat kepada Allah, kita akan melakukan apa saja dengan sebaik-baiknya berdasarkan aturan, yaitu bersumberkan pada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, untuk menjaga haji kita tetap mabrur, yaitu jadilah Bapak Haji yang dermawan, Bapak Haji yang suka berinfak, Bapak Haji yang suka bersedekah, termasuk melaksanakan penyembelihan korban. Itu semua juga bagian daripada bersedekah. Bukan hanya itu saja, menyayangi anak yatim, menyayangi orang-orang fakir miskin, menyayangi anak-anak yang terlantar, yang pada saat itu ditinggal oleh ibu dan bapaknya. Ingat bahwa seseorang yang gemar bernafkah, seseorang yang gemar menafkahkan hartanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah hartanya yang berlipat ganda, seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu barang siapa yang menakafkan hartanya, diibaratkan orang yang menanam satu tangkai, satu biji, maka akan tumbuh 7 tangkai. Masing-masing satu tangkai akan menumbuhkan 100 biji. Ini menandakan bahwa orang yang selalu menafkahkan hartanya, orang yang mau mengorbankan hartanya, tidak akan mungkin panjenengan sedaya menjadi orang-orang miskin, menjadi orang-orang fakir. Tapi sebaliknya, orang yang mau menafkahkan hartanya, diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilipatkan gandakan semua hartanya tadi. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada bapak-bapak jamaah sholat Jumat Baitur Rahim ini, gemar-gemarlah bersedekah, gemar-gemarlah menafkahkan hartanya, bahwa suatu saat nanti akan diberikan oleh Allah dengan berlipat ganda harta panjenengan sedaya. Yang keempat, demi untuk menjaga kemabruran hati kita, maka jadilah orang-orang yang berdoa
dengan istiqomah. Kadang-kadang sebelum berangkat haji dia sangat istiqomah, bahkan berjamaah pun 5 waktu tidak pernah ditinggalkan, karena sebentar lagi dia akan berangkat haji. Berdoa tidak ada henti-hentinya. Akan tetapi ketika dia sudah pulang dari haji, kembali pada asalnya yang biasanya dia tidak pernah jamaah, juga tidak berjamaah lagi. Ini oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sholat Jumat khususnya yang sudah melaksanakan haji, demi untuk mempertahankan kemabruran haji panjenengan, keempat kriteria itu panjenengan pelihara dengan yang sebaik-baiknya. Inilah sebagai umat Islam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khutbah yang kedua ini masih berkaitan dengan khutbah yang pertama. Maka saya berpesan sebagai khotib untuk diri saya sendiri, dumateng panjenengan sedaya, khususnya adalah jamaah Baitur Rahim ini, maka kembalilah kepada Allah. Ingat, karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar, diibaratkan orang yang mampir minum, setelah itu selesai. Dan ingat bahwa kita hidup di dunia ini oleh Allah diciptakan itu bukan hanya untuk sekedar hidup, setelah hidup dia mati selesai, akan tetapi bahwa manusia diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini adalah supaya untuk beribadah kepadanya. Dalam Quran surat Ad-Dariyat disebutkan, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang nanti kita mati dalam husnul khotimah. Jangan sampai kita ini mati dalam su'ul khotimah. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hadat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana alahdika wa ba'duka mastata'tu wa na'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bidzanbi faghfirli innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allah